untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terutama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami tadi menyanyikan lagu pujian padamu, kami tahu Tuhan sudah hadir di tempat ini, dan Engkau akan memberkati kami pada hari ini. Siapkanlah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan membawakan pesan dari-Mu, juga kami semua yang akan mendengarkannya. Sehingga Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan boleh masuk dalam hati kami, boleh mendarah daging menjadi satu, dan boleh kami amalkan dalam pekerjaan kami, dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah kami, bersihkanlah hati kami, sehingga kami boleh mendapat urapan dari-Mu dan boleh mendapat manfaat yang besar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk dosa yang sudah Bapa ampuni, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dan biarkanlah kami mendapat berkat dari-Mu. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Shalom saudara. Sesuai topik yang diberikan untuk bulan ini ialah mengenai kebenaran. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Karena di dalam Alkitab itu ada dua hal tentang kebenaran, yaitu satu mengenai truth. Jadi truth itu sebenarnya kebenaran yang menyatakan kebenaran kenyataan. Jadi lawan katanya adalah lie, kebohongan. Jadi kita bisa dikatakan melakukan kebenaran, hati kita bebas dari rasa dari penipuan begitu. Tapi kebenaran yang di dalam Alkitab itu juga bisa bermakna righteousness. Righteousness artinya kebenaran hati kita, kebenaran akan Tuhan, dan bagaimana kita harus menyikapi itu. Di sini dikatakan tema hari ini adalah diberkati dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti akan diberkati. Nah, kita akan belajar sebelumnya apakah yang dimaksud dengan kebenaran, dan berkat-berkat apa saja yang akan kita peroleh saat kita melakukan kebenaran itu. Oke, mari kita lihat Yohanes 8 ayat 32 yang menyatakan, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya supaya tahu memang ada dua perbedaan antara righteousness dan truth. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Di sini dikatakan kamu akan mengetahui tentang kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu. Membebaskan dari apa? Kalau kita lihat saudara, dewasa ini, akhir ini semua hidup dalam ketakutan. Takut akan COVID, ya. Kalau dulu kita berkumpul gitu, kita senang, sekarang berkumpul orang menjadi takut. Dengan orang menjadi takut. Kalau dulu kita itu keluar dengan senang mencari udara segar, sekarang kita malah takut keluar karena banyak virus. Kita juga kadang-kadang takut terhadap orang-orang jahat, takut terhadap segala macam hal lah. Jadi adanya sekarang adalah rasa takut dan rasa takut. Dan ini sebetulnya tidak dikehendaki Tuhan, karena dikatakan kalau kamu merasa takut itu artinya kamu tidak hidup. Orang hidup, kalau kita betul-betul hidup, sebenarnya kita tidak akan mengenal rasa takut, karena Tuhan sudah membangkitkan dirinya untuk kita, sehingga seharusnya dengan kebangkitan Tuhan, kematian kita sudah tidak ada lagi. Kita sudah bebas dari rasa takut. Itulah yang dikatakan the truth shall make you free. Nah, sekarang kebenaran tentang apa? Kebenaran akan membuat kamu bebas, akan membebaskan kamu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Saudaraku, kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu masih ada yang dinamakan The Lawyers Club, ya, acara di TV. Dalam hal ini kalau kita lihat kebenaran bagi politisi, itu satu ayat dalam undang-undang itu bukan hanya satu atau dua kebenaran. 10 orang bisa ngomong tentang 11 perbedaan yang semua masing-masing menyatakan itu benar. Jadi nanti siapa yang berkuasa, siapa yang menang, itu yang benar. Hari ini
Mungkin si A benar, ayatnya menjadi sesuai dengan yang dikehendakinya, tahun berikutnya penguasanya lain, kebenarannya menjadi lain. Itulah kebenaran dunia. Tapi kita lihat apakah kebenaran yang dikehendaki Tuhan untuk kita mengerti. Ya. Kita baca Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Inilah kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita mengetahui tentang kebenaran yang diucapkan Yesus, apakah itu kebenaran? Dan kita hidup dalam kebenaran ini, kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri, dari Elohim. Ya, kita akan diberkati, dan Yesus hidup untuk menjadi saksi tentang kebenaran itu. Dia berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita sampai mendengarkan apa firman Tuhan dan kita merasakan itu suatu hal yang tidak benar, marilah kita introspeksi. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita. Berikutnya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, dikatakan kita tidak akan dapat datang kepada Bapa. Hanya lewat belajar kebenaran dari Yesus, belajar dari firman-Nya, belajar mengenal siapa Yesus, dan setelah itu kita mengikuti jalannya, maka kita bisa datang kepada Bapa, karena Bapa adalah kebenaran itu sendiri. Selanjutnya kita melihat apakah kebenaran tentang Injil itu benar, ya. Roma 1 ayat 16. Ini dikatakan oleh Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini katakan kalau kita ingin mengetahui apakah kebenaran yang dimaksud oleh Yesus, marilah kita baca Alkitab, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita akan menjadi kuat kalau kita membaca Injil. Dan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya saat kita membaca Injil, walaupun mula-mula kita tidak mengerti, kita bisa pelan-pelan belajar, membaca lagi, sampai akhirnya Roh Kudus akan memimpin kita dan mengetahui apa yang dimaksud oleh kebenaran Allah itu. Dan kita akan dibenarkan oleh iman yang kita dapatkan dari membaca firman Allah. Jadi Injil sangat penting, saudara, untuk mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Berikutnya, kebenaran tentang Elohim. Kadang-kadang kita hanya mendengar mengenai Tuhan, mengenai Elohim dari orang lain, dari orang tua kita, hanya mungkin dari nyanyian, dari pengalaman orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak mengerti secara pribadi siapakah Elohim itu. Ya, kita perlu mengenal seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrankannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Awal pertama saya membaca perjanjian lama, dulu waktu saya kecil diceritain mengenai cerita Musa, cerita Gideon. Kadang-kadang saya itu tidak mengerti, saya anggap Tuhan itu Tuhan yang kejam, ya. Memang adil tapi saklek. Kalau kita berbuat dosa,
kamu mati, kita akan dihukum. Ya, saya tidak tahu mengapa demikian, dan saya ada rasa ketakutan. Saya datang ke gereja karena takut kalau saya tidak datang nanti dihukum. Kalau saya tidak mengikuti firman Tuhan nanti saya dihukum. Jadi isinya hanya takut. Tapi setelah saya membaca berulang-ulang, mendapat rema dari mungkin ayat yang sama, setelah saya baca memberikan bermacam-macam hal, membukakan pikiran saya, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyayang. Setiap apapun yang dilakukan Tuhan pada saya, pada kita, itu saya sudah meyakini. Seperti waktu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Bukan menurut Alkitab. Ada orang bicara menurut Alkitab Tuhan adalah Yehova, ya. Menurut Bapak Gembala ini Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang suka menghukum. Tuhan berkata, tidak peduli apakah omongan orang lain, aku ingin mengenal, ingin tahu, ingin tanya padamu, menurut engkau siapakah aku? Dan tak kalah saudara nanti mengenal siapakah Tuhan, ya, semakin dalam saudara mengenal, semakin Tuhan akan menyayangi Tuhan. Allah, kita akan menyayangi Tuhan, dan kita akan bebas dari rasa takut tadi. Itulah yang dikatakan, the truth shall make you free. Kebenaran, pengetahuan kita tentang kebenaran tentang Elohim akan membebaskan kita dari semua rasa takut. Rasa takut akan masa depan, rasa takut akan gagal, rasa takut akan sakit, ya, akan dihina orang, semuanya akan lenyap kalau kita tahu siapa Tuhan kita. Amin, saudara. Berikutnya dinyatakan juga pada 2 Samuel 14 ayat 14, sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Kalau kita ingat ayat saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah dikatakan, pada saat engkau makan buah ini, kamu akan mati. Pada saat itu sebetulnya kita sudah mati. Dan seperti dikatakan ini, seperti air yang tercurah ke bumi, tidak bisa diambil lagi. Sudah, dan ya, Anda sudah mati, tidak hidup lagi. Itu benar, ayat itu benar, dan Tuhan mengatakan kamu sudah mati. Tapi karena Dia Allah yang pengasih dan setia dan adil, Dia mencari jalan. Karena seorang raja yang adil, dia tidak akan membedakan siapa yang berbuat dosa. Apakah itu anaknya, orang lain. Kalau dia adil, siapa yang mencuri, misalkan dibilang tangannya harus diputus. Kalau anaknya sendiri mencuri, tangannya pasti akan diputus. Apalagi Tuhan kita yang mengajarkan kita untuk setia dan adil. Saat dibilang kita mati, kita sudah mati. Tapi Dia mencari jalan, merekayasa, karena kasihnya pada kita. Bagaimana cara menolong kita? Yaitu Dia merencanakan dirinya sendiri, turun sebagai Yesus, mati menggantikan kita. Karena seperti di Taurat dikatakan waktu itu, kalau manusia berbuat dosa, dia boleh membawa kambing atau lembu, tergantung kekayaannya mereka, dan menyembelih lembu dan domba itu untuk menggantikan nyawa orang yang berdosa, dan dia sudah dinyatakan bersih. Nah, kalau kambing domba itu hanya sesaat, setiap kali kita melakukan dosa, kita menyembelih kambing, mengorbankan, dan kita dipulihkan lagi. Tapi nanti kalau jatuh dosa lagi, kita akan menyembelih banyak domba dan kambing. Entah berapa miliar kambing yang harus disediakan untuk menolong miliaran manusia sekarang ini. Makanya Tuhan merencanakan anaknya yang berharga beribu kali lipat, ya. Seperti dikatakan, mungkin orang itu juga ada nilainya. Mungkin kalau orang itu tidak berguna, dia dinyatakan mungkin satu orang yang pandai itu dapat diekuivalenkan sebagai 10 atau 100 orang yang kurang pandai. Jadi nilainya lebih banyak. Dia memberikan dirinya sendiri, anaknya sendiri, yang nilainya mungkin berjuta kali lipat untuk menolong kita.
Ya. Ayat berikutnya dikatakan di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ada dua hal, karena Allah itu roh. Kita tidak hanya menyembah dia secara tradisi, secara sikap, ya mungkin harus bersikap tangannya dilipat atau kepalanya menunduk, atau tak kalah berdoa tangannya terbuka ke atas, apapun itu hanyalah sikap jasmani. Tapi yang dikehendaki bukan persembahan, bukan cara-caranya, tapi kita harus menyembah dengan sepenuh hati kita dan sebenar-benarnya. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita sesuai dengan hati kita, itu adalah kebenaran. Karena kalau sampai berbeda, artinya kita menyembah Allah itu hanya di mulut kita. Itu Tuhan tidak menghendaki, karena Dia tahu hati kita. Jadi seperti saat kita tadi memuji Tuhan, kalau kita memuji dengan sepenuh hati kita, Tuhan hadir. Saat kita menyembah Tuhan dalam kebenaran, Dia akan datang dan akan membebaskan kita dari segala rasa takut yang memenuhi hati kita. Selanjutnya kita baca Kejadian 15 ayat 6. Dalam bahasa Inggris yang untuk menyatakan kebenaran yang tadi ya, righteousness. And he di sini adalah Abraham. And Abraham believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Dikatakan karena Abraham percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan, Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran. Ini bukan kebenaran tadi bohong atau tidak bohong, tapi righteousness, artinya kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, kebenaran Tuhan yang kita harus belajar mengerti hari ini. Apakah kebenaran itu? Jadi Abraham dibenarkan oleh Tuhan sebagai manusia benar karena dia percaya dengan sepenuh hatinya, dia punya iman yang kuat akan Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa walaupun dia tidak tahu kemana dia disuruh pergi, dia percaya dan dia mengikuti. Itu dihitung untuknya sebagai kebenaran. Berikutnya. Nah sekarang, apakah efek kebenaran itu? Kalau kita hidup benar, apa yang akan terjadi? Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini dikatakan apabila kita mengasihi Tuhan kita dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, artinya kita hidup dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Kita berpegang pada kebenaran tersebut dan hidup mengikuti peraturan, ketetapan, kebenaran tersebut. Dikatakan kita akan bertambah banyak, anak cucu kita akan sangat banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi katakan di sini, tak kalah kita hidup benar di hadapan Allah. Jadi kebenaran tadi kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, bukan kebenaran manusia yang tadi bisa bermacam-macam ya. Kalau Allah menyatakan kita benar, maka kita pasti akan diberkati. Saudara percaya? Amin. Berikutnya, ayat ini di 2 Samuel 22 ayat 21. Daud mengatakan demikian, The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, has he recompensed me. Katakan Tuhan sudah memberi aku hadiah, menghadiahi aku menurut kebenaran, kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. His righteousness, according to the cleanness of my hand. Jadi dengan kebenaran, dengan kesucian hatiku, dengan sepenuh akal hatiku, akal budiku, dia sudah menilai itu dan tahu itu dan menganggap itu sebagai kebenaran, dan dia
memberikan aku hadiah sesuai dengan kebenaran itu. Jadi semakin Anda tahu kebenaran Tuhan, semakin Anda percaya, semakin banyak hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, Ulangan 9 ayat 5 menyatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kadang-kadang saudara, kita jadi sombong. Tak kala kita itu diberkati Tuhan, kita ngomong seperti janji Allah, ini adalah karena kebenaranku. Tapi sebetulnya tidak demikian. Tak kala Anda misalkan bertanding, berlomba dengan orang lain dan Anda menang, itu belum tentu karena Anda yang benar. Tapi dikatakan, waktu mereka mengalahkan orang-orang Het, ya dikatakan, bukan karena jasamu sehingga engkau menang, bukan karena kebenaranmu. Karena kebenaranmu kadang-kadang itu kebenaran manusia yang palsu. Tapi ketahuilah, kalau aku sampai menghancurkan bangsa Het, itu bukan karena aku menganggap kamu benar, tapi karena orang Het itulah yang tidak benar. Jadi jangan sombong dulu, saudara. Kalau kita lebih baik dari orang lain, bukan berarti kita lebih benar dari mereka, tapi karena mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi dan kadang-kadang Tuhan memberkati kita bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran nenek moyang kita. Karena janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan memberkati anak keturunannya. Walaupun kita berdosa, walaupun sebetulnya kita tidak benar, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi jangan salah, jangan menjadi sombong kalau Tuhan memberkati Anda dengan banyak hal dan mengira itu adalah karena kebaikan Anda. Satu hal lain yang saya pelajari tentang Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Kita akan melihat ini ya. Bertahun-tahun saya menunggu janji Tuhan kepada saya. Semenjak 10 tahun saya katakan betul-betul mengenal Tuhan dan mengikuti jalannya. Saat itu Tuhan berjanji pada saya, bahwa saya akan diberkati. Tapi sampai saat ini saya masih menunggu. Dan tadinya saya merasa kenapa ya Tuhan katanya memberkati saya, tapi kok gak jalan-jalan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya menjadi bersuka cita. Karena apa? Kita baca ini. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham diperintahkan pergi saat dia berumur 75 tahun. Sudah tua, sudah. Jadi kalau kita sekarang sudah bau tanah, ya. Sekarang orang umur bisa 75 sudah bonus. Dan pada saat itu Abraham baru disuruh pergi oleh Tuhan. Dan dia tidak bilang, aku sudah tua Tuhan, mungkin aku akan mati. Buat apa aku pergi? Tapi Tuhan percaya. Umur 75 dia memegang janji Tuhan bahwa anak keturunannya akan diberkati, akan menjadi seperti bintang di langit. Dia pergi meninggalkan Haran. Dengan harapan dia akan diberkati. Tapi kenyataannya sampai umur 99 dia masih belum punya anak. Dia harus menunggu 24 tahun dalam harapan kosong. Kalau saya yang suruh menunggu, saya sudah putus asa dan akan mengatakan, Tuhan engkau bohong, katanya memberkati kok malah saya harus menderita selama 24 tahun. Tapi pada umur 100 Tuhan mengaruniai dia anak. Kalau sekarang umur 100 Tuhan memberkati saya akan berpikir, Tuhan percuma, saya udah umur 100, mungkin 1 tahun lagi saya akan mati. Seperti Tuhan Abraham bilang, percuma Tuhan, umurku sudah tua, aku nggak bisa punya anak lagi. Kalau engkau memberkati aku, itu mungkin yang nanti menerimanya adalah hambaku Abimelek kalau salah ya. Dia yang akan menikmati buat apa atau aku tidak mempunyai keturunan. Tapi Tuhan selalu menepati janjinya. 25 tahun yang ditunggu oleh Abraham, dia bayar, gantikan menjadi 3 kali lipat. Berapa umur Abraham saat mati? 170.
Dia menunggu 25 tahun, Tuhan memberikan karunia berkat yang dinikmati selama 75 tahun, tiga kali lipat. Kalau kita melihat Yusuf juga, Anda baca di Alkitab dikatakan pada umur sekitar 17, ya, Yusuf itu dimasukkan ke sumur oleh saudaranya, dikirim sebagai tawanan, menjadi tahanan di Firaun, dan baru pada umur 30 dia mulai ketemu dengan itu tukang roti dan tukang minuman raja. Sehingga saya umur 30 atau 33 dia diangkat oleh Firaun menjadi tangan kanannya, menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf juga harus menunggu, padahal dia tidak pernah minta, dia mimpi, dia dijanjikan oleh Tuhan kamu akan diberkati. Umur 17, baru pada umur 33 dia menikmati karunia Tuhan. Berapa tahun? 33 dikurangi 17, itu sekitar 17 tahun. Dan saudara tahu berapa umur Yusuf? 70 tahun. Jadi dari 33 sampai 70 tahun itu sekitar 47 tahun dia menikmati. Berapa kali lipat saudara? Sekitar 3 kali lipat. Ya, 14 kali 3 itu sekitar 42 tahun. Jadi Yusuf menderita selama 14 tahun, dia diberkati Tuhan selama 47 tahun. Kita lihat Daud, sama juga Daud umur 70 tahun diurapi oleh Samuel. Kalau saya begitu diurapi, saya akan berharap bulan depan atau tahun depan saya akan menjadi raja. Karena saya tahu sudah diurapi, karena Tuhan itu pasti benar. Tapi kenyataannya dari umur 17 sampai Daud berumur 33, ya, 30, umur 30 sekitar, saya lupa itu. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Lari ke sana kemari, hidup di gua-gua, dan Daud tidak pernah menyerah. Dia tetap beriman, suatu saat Tuhan memberkati dia, dan dia menjadi raja sampai dia berumur 70 tahun. Dia menjadi raja selama sekitar 40 tahun, saudara. Dia menderita semacam 14 tahun menderita, 40 tahun dia menjadi raja. Jadi kalau kita menghitung sebenarnya minimum 3 kali lipat. Setelah saya membaca ini, saya menjadi gembira. Artinya kalau semakin lama saya menderita, kalau sekarang sudah 12 tahun, artinya saya akan menikmati lagi 36 tahun hidup diberkati Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memenuhi apa yang dijanjikan. Ya. Jadi saudara-saudara yang merasa sudah menunggu begitu lama akan janji Tuhan, jangan khawatir, Anda pasti akan menikmatinya berkali-kali lipat bila kita hidup dalam kebenaran. Terus siapa saja yang diberkati? Apakah hanya kita sendiri? Kita baca Kejadian 39 ayat 5. Semua yang saya katakan bukanlah rekayasa saya, saudara. Jadi selalu saya kaitkan dengan firman Tuhan supaya saudara tahu itu bukanlah rekayasa manusia, tapi betul-betul tertulis dalam sejarah Alkitab. Kejadian 39 ayat 5 menyatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita lihat saudara, bahkan kala Yusuf yang hidup di rumah orang kafir, di rumah orang Firaun, Tuhan tidak hanya memberkati Yusuf, tapi memberkati Firaun, memberkati orang-orang Mesir semuanya. Jadi kalau saudara ingin diberkati, tinggallah bersama orang benar. Tinggallah bersama Ibu Gembala kita, Bapak Gembala kita, ya, supaya kita boleh kecipratan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Juga kalau kita melihat di Samuel 6 ayat 11, ya, mengenai Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kita lihat ya, 20 tahun tabut Allah tinggal bersama Abinadab, keturunan orang Lewi, ya. Selama 20 tahun dia tidak diberkati. Bahkan anaknya Usa mati. Karena apa?
Seharusnya orang Lewi itu tahu bagaimana memperlakukan tabut Tuhan secara benar. Tapi bahkan anaknya seharusnya tahu tidak boleh memegang tabut itu. Tak kala tabut itu hampir jatuh, dia memegangnya. Dia tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Jadi selama 20 tahun walaupun dia orang Lewi, tidak ada berkat. Tapi Obed-Edom yang orang Gad, orang Filistin, ya, yang tinggal di Israel, mungkin awalnya Daud takut supaya kalau ada apa-apa yang celaka itu orang Gad ini. Tapi karena dia belajar dari mungkin orang-orang Israel lainnya, dia menghormati tabut Tuhan, memperlakukannya dengan benar, sehingga dia diberkati. Di dalam kebenaran yang kita lakukan, ternyata berkat Tuhan itu. Ya. Berikutnya satu lagi ya, di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau istilahnya kalau kita belanja di mall, beli satu, kalau di mall beli satu dapat dua, beli satu dapat tiga. Di sini dikatakan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak hanya kerajaan Allah. Kalau kita udah temu kerajaan Allah, terus kita dapat enggak, kita harus belajar mengetahui apakah kebenaran yang ada dalam kerajaan Allah tersebut. Setelah kita tahu, makanya bukan hanya kebenaran yang kita peroleh, tapi semuanya, buy one get all. Itulah apa berkat yang Tuhan berikan pada kita. Banyak sekali, berlimpah-limpah. Ya, bagaimana kita bisa belajar tentang kebenaran tersebut? Dibacakan di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita harus tinggal di dalam Yesus yang juga adalah firman. Marilah kita baca Alkitab setiap saat, bukan hanya satu ayat, satu pasal. Semakin sering kita membaca, semakin akan diungkapkan kebenaran firman Tuhan kepada kita, dan saat itu kita akan dikuduskan dan akan dibenarkan oleh Tuhan. Selanjutnya saudara, Ulangan 29 ayat 29 menyatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan Allah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, tak kalah saudara membaca Alkitab, mungkin saudara mendapatkan rema, digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Saudara mengetahui kebenaran itu, sementara orang lain tidak. Mungkin orang lain mendapatkan diberitahu oleh Roh Kudus dengan ayat yang lainnya. Jadi rema yang kita masing-masing dapatkan itu adalah buat kita, untuk kita jalankan, bukan untuk orang lain. Jadi tak kala dikatakan Anda harus bertobat, itu artinya bukan terus Anda katakan, kamu semua harus bertobat. Itu untuk kita yang menerima. Jadi kalau hari ini Tuhan berfirman, itu bukanlah, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, itu bukan artinya firman itu untuk saudara, tapi terutama untuk saya. Kalau Tuhan mengatakan orang yang berbohong itu akan dihukum, artinya saya harus introspeksi apakah saya juga melakukan hal tersebut. Jadi rema dari Alkitab yang diungkapkan pada kita, dikatakan di sini, yang hal-hal yang dinyatakan buat kita adalah untuk kita lakukan sesuai hukum Alkitab. Jadi ingat saudara-saudara, kalau Tuhan menyatakan dalam Alkitab, artinya kita harus mengerjakannya. Tinggal dua saudara. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bagaimana kita bisa tahu kebenaran Tuhan, kebenaran Elohim yang di luar akal nalar kita? Dia begitu jauh di atas, dia begitu benar, sedangkan kita begitu salah. Jalan satu-satunya
mintalah Roh Kudus, mintalah Roh Tuhan untuk tinggal dalam kita. Dia akan mengungkapkan kebenaran. Jadi tak kalah saudara membaca Alkitab dan saudara melihat kebenaran Tuhan, itu artinya bukan saudara itu pandai, artinya Roh Kudus sudah mulai tinggal dalam diri saudara. Benih-benih kebenaran sudah ditanamkan dalam hati kita, dan kita perlu memupukinya, menyiraminya dengan firman, dengan mendengarkan khotbah, dengan bernyanyi, dengan memuji Tuhan, sehingga setapak demi setapak, pelan-pelan, atau kadang-kadang kita juga akan bisa melompat, kita akan dipimpin mengetahui kebenaran yang absolut, kebenaran Tuhan yang sebenar-benarnya. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan kata-kata dari seorang rabi, ya, dalam bahasa Inggris katakan, to have found God and still to pursue Him is the soul's paradox of love. A.W. Tozer. Jadi dikatakan, inilah keajaiban Tuhan, ya. Kalau kita dikatakan, kalau kita mencari sesuatu, begitu kita ketemu, kita akan berhenti mencarinya. Benar saudara? Kita kehilangan mungkin uang kita cari, begitu kita temu, saudara tidak akan mencari uang itu lagi. Tapi keajaiban dari Tuhan adalah tak kala kita menemukan Tuhan, kita bukannya berhenti, tapi semakin ingin kita mencari, kita akan mengejar lebih dalam lagi siapa sebenarnya Tuhan. Kalau kita mengenal satu dari Tuhan, kita akan mencari dua. Kalau tahu dua, kita pengen empat. Dan selama hidup kita akan mencari, dan tidak akan cukup sampai sepenuhnya Roh Kudus menggantikan roh kita yang penuh dengan dosa. Saat itu kita akan hidup dalam kebenaran yang absolut, kebenaran Tuhan, dan kita akan diberkati dan bebas dari rasa takut akan kematian, takut akan hukuman. Karena saat itu kalau kita hidup, kita pasti akan mendapat pertolongan Tuhan. Segala macam tantangan persoalan hidup saudara akan ditolong oleh Tuhan. Tapi tak kalah Tuhan mengatakan, sudah cukup waktumu di dunia ini, kamu harus kembali padaku. Kita malah lebih bersyukur karena kita hidup bersama Tuhan. Kita hidup kekal dan selama-lamanya tidak akan kenal takut itu. Jadi marilah saudara, kita mempelajari kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kebenaran itu, supaya hidup kita diberkati terlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, atas kebenaran bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan atas kebenaran bahwa seberapa lama pun kami mencari Engkau, mempelajari tentang Engkau Tuhan, tidak akan pernah selesai. Karena semakin kami mengetahui Engkau, semakin dalam kami ingin tahu bahwa Engkau lebih dari yang kami pikirkan. Engkau bukanlah orang yang kejam, tapi orang yang mengasihi kami. Dan segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami tahu itu demi kebaikan kami. Engkau mengatakan tidak akan ada percobaan, tantangan yang melebihi kekuatan kami, karena Engkau Roh Kudus beserta dengan kami, memberikan kami jalan, sehingga kami boleh melihat keajaiban-keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Dan tak kalah semua sudah Kau anggap cukup, tak kalah Engkau sudah memperbaiki hidup kami hidup dalam sukacita, tanpa rasa takut, bebas dari ketakutan. Seperti Engkau katakan, kebenaran akan membebaskan kami, dan kami akan hidup bersukacita dengan damai sukacita yang dari surga, yang tidak dikenal oleh semua orang dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan pulang dengan sukacita yang Tuhan tanamkan dalam diri kami, dan Tuhan akan menjaga kami sehingga selama hidup kami akan berkenan di hadapan-Mu. Satu hal yang kami itu minta Tuhan, apapun yang Engkau berikan pada kami, segala hal yang datang dalam kehidupan kami, selama Engkau bersama kami Tuhan, selama Engkau menjaga kami dan tidak membuat kami berjalan ke kiri dan ke kanan, kami bersyukur padamu dan bersukacita karena. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Mari setiap dari kita yang sudah melihat kebenaran Allah, kebenaran Elohim, dan mau hidup di dalamnya, mendapatkan berkat karunia yang berlimpah-limpah. Kita
kita bersama-sama mengatakan